satu amalan yang dianjurkan yang berpahala banyak itu adalah membaca Al-Quran ya. Untuk Anda yang ingin mengetahui kira-kira metodenya seperti apa yang benar, nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Dr. Ahmad An-Nuri MA yang sudah hadir di studio. Nanti Anda bisa ikut bergabung bersama dengan kami untuk menyampaikan pertanyaan Anda. Silakan disiapkan ya pertanyaannya di 0812 1234 912. Anda tulis nama Anda, kemudian domisilinya di mana, baru pertanyaan Anda apa ya. Atau telepon juga boleh, silakan pendengar dan juga pemirsa RRI Net ya di 021 344 0696 dan juga di 021 344 1499. Karena nanti di akhir acara akan kami pilih satu orang partisipan yang akan mendapatkan giveaway dari Rini Handicraft, ini koleksi dari House of Elmar dan juga dari Lasnas Dewan Dakwah. Pak Ustadz Ahmad, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat Mas Farid. Alhamdulillah sehat ya. Puasa hari yang ke-6 sekarang kita ya. Betul Hari yang ya. ke-6. Masih Ya, lancar ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah alhamdulillah. masih lancar. Kali ini kita akan membahas tentang metode membaca Al-Quran yang benar, betul kan ya? Baik. Oke, untuk Pak Ustadz silakan disampaikan untuk materinya, dan untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang ingin nanti memperdalam apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz, silakan sampaikan pertanyaan Anda di 0812 1234 912. Silakan Pak Ustadz. Baik. Makasih Mas Farid. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, alhamdulillah dengan kudrah dan iradahnya sampai hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan untuk melanjutkan saum Ramadan kita dan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian dalam kesempatan ini kita akan membahas satu tema tentang metode pengajaran Al-Quran. Sejauh mana urgensinya, sejauh mana pentingnya, tentu saja satu cara, satu metode pengajaran Al-Quran itu adalah sesuatu yang memang harus kita miliki, karena ketika seseorang itu bisa membaca Al-Quran dengan baik, dengan benar, dengan tartil, tetapi ketika mengajarkannya, menyampaikan kepada peserta didik itu caranya tidak benar, hasilnya pun juga tidak bagus. Maka dua-duanya harus jalan, karena kalau pertimbangannya adalah peserta didik kita akan benar bacaannya, kualitasnya akan bagus apabila memang gurunya bacaannya bagus. Kemudian yang kedua, peserta didik kita itu cepat atau tidak menguasai atau bisa membaca dengan baik, itu ditentukan kepada penguasaan guru terhadap metode yang sedang dipakai. Jadi ini ada dua hal yang berbeda, tetapi harus jalan dua-duanya. Karena gambarannya tidak akan mungkin peserta didik itu bacaannya kualitasnya bagus kalau gurunya tidak bagus. Salah satu contohnya adalah ketika gurunya mengajarkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Kemudian gurunya menyuruh muridnya, coba sekarang kamu baca. Tadi sudah saya kasih contoh, sekarang kamu baca. Lalu peserta didik, muridnya menirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah sesuatu hal yang tidak mungkin, Mas Farid. Tidak mungkin, gurunya bacanya tidak bagus, kemudian muridnya bacanya bagus. Itu tidak mungkin. Nah, kemudian yang kedua, seringkali terjadi ada guru yang bacanya bagus, kualitas bacaannya bagus, tartil, kemudian cara ngajarnya yang tidak bagus, tidak menguasai metode dengan baik. Maka tentu saja kemudian efeknya peserta didik dia akan
lari di hari-hari berikutnya. Iya. Tidak mau diajari oleh guru itu. Kenapa? Karena caranya nggak enak. Cara ngajarnya nggak enak. Maka disinilah kemudian penguasaan terhadap metode pengajaran baca Al-Quran khususnya, karena yang kita sedang bahas adalah tentang metode pengajaran baca Al-Quran, maka kemudian semua kita, baik guru pengajar yang ada di sekolahan atau di TKA atau di rumah tahfidz atau di TPA, dan juga begitu pula kita yang sebagai orang tua yang di rumah, ketika menyimak, mendengarkan bacaan, mengajarkan kepada anak-anak kita, anak didik kita harus paham betul tentang metode yang sedang kita pakai. Nah, sekarang pertanyaannya adalah metode yang bagus itu yang mana? Gitu. Metode itu sekarang, metode pengajaran baca Al-Quran, sekarang itu ada 254 metode yang ada di Indonesia. Betul, banyak sekali Mas Farid. Itu yang dipakai, yang berkembang di Indonesia, cukup kreatif dan inovatif di Indonesia. Tapi sisi lain kemudian sering ada pertanyaan, mana yang paling bagus di antara metode-metode yang ada? Tentu saja yang perlu kita dudukkan, buku yang ditulis oleh para penulis tentang metode pengajaran itu harus kita dudukkan. Yang pertama itu adalah panduan bahan ajar. Jadi buku itu adalah panduan bahan ajar yang di dalamnya itu ada metode-metode. Katakanlah buku Iqra. Buku Iqra itu bukan metode, Qiraati itu bukan metode, Yambu'a itu bukan metode, tetapi itu adalah panduan bahan ajar yang di dalamnya ada metode-metode. Ini yang harus kita pahami yang pertama. Kemudian yang kedua, metode yang mana yang paling bagus, yang kita bisa pakai untuk anak-anak, untuk remaja, untuk orang tua, untuk mengantarkan sampai bisa baca Al-Quran dengan benar. Untuk mengantarkan sampai bacaannya menjadi benar. Karena akan beda, nanti ada metode pengajaran baca, ada metode pengajaran tahsin atau perbaikan bacaan. Ini diperuntukkan untuk yang sudah bisa baca, tapi masih sana-sini masih banyak kesalahan bacanya. Nah, itu ada perlu metode tersendiri. Kemudian yang berikutnya ada metode pengajaran tahfidz. Nah, yang saya ingin dudukkan adalah penguasaan terhadap metode adalah sesuatu yang mutlak adanya. Jadi dua hal tadi, yang satu gurunya harus benar bacanya, yang kedua harus menguasai metode yang sedang dipakai. Metode yang mana ketika pertanyaannya seperti itu adalah metode yang paling bagus itu adalah metode yang kita mengikuti pelatihan, kita mengikuti pembinaan tentang metode itu, sampai kemudian faham terhadap salah satu metode itu, kemudian itu yang kita pakai. Jadi saya tidak akan mengatakan 254 metode itu metode A yang paling bagus, metode B yang paling bagus. Saya tidak akan mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena semua metode itu hakikatnya, substansi bahasannya sama. Katakanlah ngasih contoh tentang bacaan matobi'i. Tidak akan mungkin contohnya itu yang lain gitu, tidak mungkin gitu. Kalau contohnya yang lain nanti malah salah membahas gitu. Ketika bicara idhar, contohnya tetap huruf idhar, nun mati atau tanwin ketemu huruf idhar. Contohnya itu juga gitu. Cuman yang kemudian yang menjadi tekanan, yang menjadi bahasan adalah kalau kita mau pakai metode Iqra, ikutlah pelatihan dengan baik dan benar, sehingga ketika kita menerapkan tentang metode pengajaran Iqra itu sesuai dengan petunjuk yang sebenarnya. Kita faham. Kalau kita mau pakai metode tilawati, silakan, tapi ikutlah pelatihan. Ada tahap 1, ada pelatihan tahap 2, ada tahap 3, sampai final, sampai selesai, sampai paham. Baru kita pakai metode itu, kita terapkan metode itu. Sehingga peserta didik merasa nyaman, merasa
mendapatkan ilmu, dan kemudian kita tidak mudah juga menyalahkan peserta didik karena seringkali guru itu mengatakan, oh itu murid saya itu susahnya Masya Allah, itu dari dulu diajarin itu tidak berkembang itu. Tapi sebenarnya dalam proses pendidikan itu tetap saja yang salah itu gurunya. Masalahnya di mana? Masalahnya berarti gurunya tidak paham betul tentang metode yang sedang dipakai. Gitu. Iya. Nah, nanti kita lanjut lagi ya Pak Ustadz ya, pembahasan kita terkait dengan metode membaca Al-Quran yang benar. Untuk Anda pendengar yang ingin berinteraksi bersama dengan kami, menyampaikan pertanyaan Anda, silakan sampaikan pertanyaannya di 0812 1234912. Anda tulis nama, spasi domisili Anda, kemudian baru pertanyaan Anda begitu ya, dikirimkan ke 0812 1234912 atau telepon juga boleh, silakan di 0213440696 dan juga di 0213441499, karena nanti di akhir acara akan kami pilih satu orang partisipan yang akan mendapatkan hadiah. Ini ada giveaway dari Rini Handicraft yang merupakan koleksi dari House of Elmar dan juga dari Lasnas Dewan Dakwah untuk Anda yang beruntung. Tapi untuk Anda pendengar yang mungkin juga penasaran dengan Lasnas Dewan Dakwah, ini punya banyak program keagamaan dan kemanusiaan ya. Ada program dakwah sampai pedalaman dengan pengiriman para dai dan juga para guru ngaji ke berbagai pelosok negeri. Ada juga program untuk yatim dan duafa, kemudian juga ada program kenceleng masjid digital, ada juga program pengelolaan sedekah rutin, zakat dan juga wakaf. Nah, di bulan suci Ramadan ini, yuk kita bersama-sama senantiasa mengisi dengan kebaikan agar panen pahala di kemudian dengan menyalurkan zakat, wakaf maupun sedekah kita melalui Lasnas Dewan Dakwah. Resmi lembaganya, jelas dananya, transparan penyalurannya dan juga berkah untuk semuanya. Untuk informasi selengkapnya silakan bisa Anda buka di portal lasnasdewandakwah.or.id. Kita akan kembali lagi di Syiar Ramadan. Anda masih bersama Syiar Ramadan 1443 Hijriah, RRI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan penuh berkah, rahmat dan pengampunan. Dengan segala kebaikannya, semoga puasa menjadikan Indonesia semakin harmoni dengan keberagamannya. Saya Hendrasmo, Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama Syiar Ramadan 1443 Hijriah, RRI Jakarta. Syiar Ramadan, pendengar, kembali Anda ikuti ya di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kemudian juga untuk Anda yang ada di Banten, 94,9 RRI Banten, selamat mendengarkan, Anda bisa berinteraksi bersama dengan kami. Kemudian juga untuk yang mendengarkan di Pro 4 FM, 92,8, Anda juga bisa berinteraksi bersama dengan kami, menyampaikan pertanyaan di 0812 1234912. Ini merupakan siaran bersama RRI dengan Lembaga Amil Zakat Nasional atau Lasnas Dewan Dakwah. Masih bersama dengan Pak Ustadz Dr. Ahmad An-Nuri MA, kita masih akan membahas kajian tentang metode membaca Al-Quran yang benar. Untuk Anda yang mau bertanya, boleh juga telepon ya ke 0213440696. Jadi Pak Ustadz, sebenarnya siapa saja yang bisa menjadi guru untuk membaca Al-Quran? Iya, baik Mas Farid. Jadi siapa saja yang bisa menjadi guru atau pengajar Al-Quran. Jadi satu, kita harus lihat fakta bahwa umat Islam Indonesia sekarang ini yang tidak mampu membaca Al-Quran mencapai 64%. Nah, itu dia. Jadi banyak sekali. Kemudian masing-masing yang koordinator atau penulis metode pengajaran Al-Quran itu, cara pandangnya ada dua. Satu, gimana caranya umat Islam yang separuh lebih ini tidak bisa baca Al-Quran ini biar dekat dengan kitab sucinya, biar cepat bisa baca. Maka kemudian ini bergerak, sudah, yang penting pengajar Al-Quran itu yang penting bisa baca Quran. Walaupun belum benar. Nggak apa-apa ngajar. Jadi bisa baca Al-Quran, menguasai metodenya dengan baik, ajarkan Al-Quran itu. Walaupun hasilnya belum tartil, tidak maksimal. Nah yang satu kemudian punya komitmen, kalau ngajar Al-Quran karena perintahnya itu baca Quran harus benar, maka gurunya harus benar dulu. Ya, akhirnya saya melihat selama ini ada masing-masing punya standar
cara pandang yang berbeda, tetapi saya melihat dua-duanya itu dalam rangka mengantarkan umat ini untuk dekat dengan kitab sucinya. Maka kemudian yang paling penting adalah tidak terjadi gesekan di perjalanan antara satu dengan yang lain. Maka kemudian bagi pengajar Al-Quran yang belum benar bacaannya, terus tetap mengajar sambil tahsin, sambil memperbaiki bacaannya. Kalau pertanyaannya, bagaimana yang ternyata tahu bahwa yang kami ajarkan selama ini ada kesalahan-kesalahan. Ternyata saya baru benar sekarang. Ya sudah, biarkanlah berlalu. Allah tetap menilai sebagai ibadah kita kepada Allah. Karena tujuan kita adalah mendekatkan umat ini agar dekat dengan kitab sucinya. Yang satu yang punya komitmen untuk tetap bacanya harus benar dulu. Itu baik juga dalam rangka menjaga keaslian Al-Quran agar tetap tartil. Begitu Mas. Baik, langsung saja Pak Ustadz, kita akan bahas pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsApp kami di 081212349912. Ada Ray yang ada di Jakarta Timur. Kalau orang yang masih belajar baca Al-Quran, Pak Ustadz, apakah pahalanya juga sudah dapat kalau dia membaca Al-Quran? Gimana? Kalau belum lancar membaca Al-Quran, baik. Kemudian dia mengamalkan membaca Al-Quran, apakah tetap mendapatkan pahala? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi indahnya, mulianya baca Al-Quran itu adalah disebutkan kalau seseorang itu baca Al-Qurannya itu terbata-bata. Disebutkan dalam hadis itu wayat tata'ta. Wayat tata'ta itu kalau dalam bahasa Jawa itu grutal-gradul. Kalau bahasa Indonesianya terbata-bata itu mana panjang, mana pendek, mana hak, nggak ada beda. Iya. Maka yang seperti itu, kata Rasulullah, falahu ajron. Orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan terbata-bata, dia tetap mau baca, itu mendapatkan 2 pahala. Yang pertama adalah pahala karena dia faham tentang kesulitannya dia membaca, tentang kelemahannya di dalam baca, bahkan dia mikirnya satu kampung ini yang tidak bisa baca, yang baca Qurannya itu jelek, itu saya, gitu, sadar gitu. Dia sadar banyak kekurangannya, tetapi tetap mau baca itu dapat 1 pahala. Dari ayat yang dibaca dapat lagi 1 pahala. Jadi dapat 2 pahala. Maka Rasulullah mengatakan falhu ajron. Jadi kalau yang merasa terbata-bata, teruslah baca saja. Insya Allah tetap dinilai ibadah, dinilai sebagai hamba yang ta'abudan wa taqarruban ilallah. Begitu Mas Fer. Oke, baik. Kemudian Pak Ustadz ada dari Asmi. Selamat sore Pak Ustadz. Saya punya guru ngaji, dia tuh orang daerah. Jadi kadang-kadang logatnya suka mengganggu begitu. Misalnya kalau za dibaca ja, kalau fa dibaca pa. Gimana nih Pak Ustadz? Kan biasanya ada tuh ya. Baik. Ini yang kemudian sisi lain guru kita itu memang yang yang ngajarin kita itu pemahaman tentang fikihnya bagus. Tapi sisi lain ada kelemahannya, kadang-kadang baca Qur'annya yang kurang bagus gitu ya. Jadi kalau yang dimaksud guru saya itu berarti memberikan materi tentang akidah, tentang syariat, tentang akhlak gitu ya. Sisi lain juga begitu dengarkan ayatnya, si murid ini gitu contoh yang bertanya itu kekhasan daerahnya itu kebawa. Tentu saja yang ini harus disadari, mestinya yang harus sadar gurunya gitu. Gurunya yang harus sadar, artinya kita sebagai harus mengupgrade kemampuan bacaan kita, kualitas bacaan Quran kita. Kemudian kalau kita sisi lain juga terus mengupgrade tentang wawasan kita tentang akidah, tentang syariah, begitu. Iya, karena kalau misalnya beda huruf, beda penyebutan, bisa jadi maknanya jadi berubah begitu kan ya Pak Ustadz ya? Betul. Iya kan? Betul. Oke, baik. Jadi ini penting sekali nih, apalagi untuk Anda yang mengajarkan ke orang lain gitu ya. Kemudian Pak Ustadz ada dari Rana yang ada di Jakarta Utara. Apa hukumnya membaca Al-Quran di bulan suci dibandingkan dengan hari biasa saja Pak Ustadz? Apakah bedanya? Bedanya tentu saja sangat berbeda ya. Perbedaannya sudah dijelaskan bahwa ketika Ramadan datang, bentuk amalan baik apapun tentang yang kita lakukan, sholat kita, sholat jamaah kita, kemudian tilawah Al-Quran kita, sedekah kita, Allah lipat gandakan. Sementara di bulan selain Ramadan,
itu kalau dilipat gandakan itu 10 di dalam Ramadan itu 10 kali berarti bisa 100 kali. Kalau di luar Ramadan 10 kali seperti itu. Oke. Makanya sebutkan sampai umroh di bulan Ramadan itu nilainya sama dengan ibadah haji. Oh, aduh. Begitu. Tapi Iya, jangan iya. kemudian kan sudah umroh di bulan Di bulan- Ramadan berarti sudah selesai urusan Iya. haji. Enggak juga begitu gitu. Oke, baik. Kemudian ada dari Pak Akmal. Selamat sore, Pak Ustadz. Apakah orang tua, khususnya ayah, punya kewajiban untuk mengajarkan membaca Al-Quran ke anak-anaknya? Baik, yang jelas anak-anak itu adalah titipan, tabungan untuk kita bagi orang tua, baik di dunia sampai di akhirat. Disebutkan al-auladu dzukhrun lil walidayhi, bahwa anak itu adalah tabungan baik di dunia sampai di akhirat nanti. Artinya jalan juga menjadi jalan untuk menuju surga kalau kita bisa mendudukkannya. Di antaranya adalah mengajarkan Al-Quran itu adalah kewajiban orang tua. Itu harus dilaksanakan. Artinya kalau kita merasa memang tidak mampu, berarti kemudian kita mencari jalan lain, yaitu menitipkan anak kita kepada orang yang punya kemampuan dalam bidang itu. Begitu. Atau di madrasah-madrasah, di musola kan biasanya suka ada ini ya, apa namanya, belajar ngaji buat anak-anak ya. Itu bisa Pak Ustadz ya? Oke, betul. baik. Kemudian Pak Ustadz, pertanyaan berikutnya ada dari Pak Sudibyo yang ada di Pekalongan. Assalamualaikum Pak Ustadz Ahmad An-Nuri, saya ingin bertanya, untuk membaca Al-Quran itu sebaiknya dilakukan setiap hari atau setiap di bulan Ramadan saja? Dan bagaimana kalau kita membaca Al-Quran tetapi bacaan tajwidnya masih salah? Serta bagaimana kalau kita sedang membaca Al-Quran di rumah tapi tiba-tiba ada tamu yang mengetok pintu? Apakah kita harus berhenti membacanya dan tetap dilanjutkan setelah tamu itu kemudian pulang? Sekian, terima kasih. Baik. Panjang ya pertanyaannya ya. Pertanyaan yang ketiganya yang saya jawab dulu. Oke. Kalau kita sedang baca Al-Quran, kemudian ada tamu, kita harus berhenti. Berhenti baca Qurannya, kita bukakan, karena memuliakan tamu itu wajib, baca Quran adalah sunnah. Gitu. Kalau kita sholat, beda lagi gitu ya. Kalau sholat, kemudian kita tidak boleh berhenti. Tapi suara kita yang kita keraskan agar tamu itu tahu bahwa kita sedang sholat. Begitu. Akan berbeda. Begitu. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya adalah ini, membaca Al-Quran memang sebaiknya dilakukan setiap hari atau sepanjang bulan Ramadan saja? Baik. Membaca Al-Quran itu salah satu perintah yang lebih khusus, memang dikhususkan untuk umat Rasulullah SAW. Iqra'u. Kalimatnya adalah kalimat perintah. Bacalah. Bacalah. Gitu. Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah begitu sayangnya kepada umatnya, bahwa membaca Al-Quran itu adalah bernilai ibadah. Maka kemudian membaca Al-Quran itu harus dilaksanakan kapan waktunya, setiap ada kesempatan, setiap ada peluang, bahkan target yang harus kita capai di dalam tilawah Al-Quran itu kita harus jelas. Harus jelasnya itu satu hari kita targetkan 1 juz. Gimana caranya? Ba'da subuh 2 lembar, ba'da zuhur 2 lembar, ba'da asar 2 lembar. Nanti sampai isya dapat kita 1 juz. 1 juz kan 9 sampai 10 juz. Gitu. Itu teknisnya seperti itu. Kemudian kenapa? Ini kemarin sudah saya bahas di Muqaddimah bahwa kalau seorang hamba itu nanti masuk surga, kata Rasulullah, nanti untuk menikmati tingkat nikmat surga yang mana yang dia harus tempati, itu adalah sangat bergantung kepada sampai surat apa dia membaca Al-Quran ketika di dunia. Oh gitu, Pak Begitu. Ustadz. Wah, ini jadi ini nih peringatan untuk Anda semuanya yang mungkin baca Al-Qurannya mungkin berhenti sampai di ayat apa, terus akhirnya nggak lanjut-lanjut lagi, nih jadi teguran banget begitu ya. Nah, kemudian tadi masih pertanyaan dari Pak Sudibyo yang ada di Pekalongan, kalau bacaan tajwidnya masih salah-salah, ini gimana Pak Ustadz? Apakah kita masih tetap harus membacanya atau harus berguru lagi begitu? Iya. Ini sebenarnya pertanyaan sama dengan yang tadi, tapi ada beda dikit. Kalau kita membaca Al-Quran terbata-bata, banyak yang salah, tetap saja di hadapan Allah didudukkan sebagai hamba yang beribadah. Artinya mendapatkan jaza, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kelebihannya kita baca Al-Quran. Salah saja kita
tetap dinilai sebagai hamba yang beribadah kepadanya. Terus bagaimana tentang kita? Ketika kita tahu bahwa ada kekurangan, ada kesalahan, yang harus kita ingat adalah warattilil Qur'ana tartila. Warattil itu adalah perintah. Allah yang nyuruh, kita yang disuruh. Kalau kamu baca Quran, bacanya yang tartil, yang benar. Tartilan, setartil-tartilnya. Ada 2 tekanan di sini. Bacanya Quran yang tartil, setartil-tartilnya. Berarti untuk sampai bacaan itu tartil, berarti prosesnya harus berguru. Harus berguru. Oke, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada dari Mbak Dina yang ada di Bogor. Apa beda penyebutan Allah dengan Allah dari guru ngaji? Karena biasanya kan ada yang nyebutnya Allah gitu ya. Gimana Pak Ustadz? Ini lebih ke aksen daerah sih sebenarnya sepertinya. Baik. Kalau khas bacanya ya Allah itu khas Jawa Barat. Iya. Kalau Jawa Tengah, Jawa Timur, ya Allah gitu ya. Dua-duanya dalam konteks kaidah ya, dua-duanya salah. Tetapi kesalahan di sini adalah disebutkan khotok khofi, kesalahan ringan. Kenapa? Karena tidak merubah makna yang satu, tapi menyalahi kaidah. Artinya penempatan posisi bunyi hurufnya yang tidak tepat di dalam membunyikan, sehingga pengaruhnya seperti itu. Jadi ya jalan satu-satunya siapapun kita, dari suku manapun, dari bangsa manapun, karena orang Arab sendiri tidak semuanya membunyikan huruf-huruf Arab itu tidak sepenuhnya spontan dia itu benar, enggak juga gitu. Katakanlah di Madinah itu ada satu daerah, ketika baca jim itu bunyinya gim. Jamil, gamil. Maqadir dibaca magadir. Itu adalah siapapun saja, dari suku manapun saja ada kekurangan, ada kelemahannya. Tetapi ketika membaca Al-Quran semuanya harus benar. Caranya harus benar, berarti harus ada ikhtiar, ada proses yang harus dilakukan, yaitu berusaha menjadikan bacaannya itu menjadi baik, menjadi bagus. Berarti yang dilakukan harus berguru, harus memperbaiki bacaannya. Oke, baik. Kemudian Pak Ustadz, ini ada dari Fania. Pak Ustadz, bagaimana kalau saya belajar membaca Al-Quran tapi membacanya dari aksara Latinnya, bukan dari aksara Arabnya? Baik, sebagai bentuk ikhtiar itu adalah kalau ada materi pokok, ada materi penunjang. Itu materi penunjangnya. Penunjangnya. Mestinya pokoknya itu harus dikedepankan, harus diprioritaskan. Artinya boleh saja silahkan membaca Al-Quran dengan Latinnya, atau belajar membaca, atau membaca Al-Quran dengan Latinnya, bukan huruf Arabnya, karena memang mampu kita itu. Tetapi langkah berikutnya, karena setiap huruf itu ada kaedah yang harus kita bunyikan dengan tepat, itulah diharuskan ada guru yang mengajarin kita. Nah terkait tadi di awal Pak Ustadz sempat menyebutkan ada ratusan metode untuk membaca Al-Quran begitu ya. Kita sebagai murid yang menerima pengajaran begitu untuk membaca Al-Quran, bagaimana caranya kita bisa tahu bahwa apa yang diajarkan oleh guru kita itu adalah sesuatu yang benar begitu? Karena kan mungkin ada aja yang salah-salahnya begitu Pak Ustadz. Iya, kita sebagai murid, kita punya ghoyah, punya tujuan. Tujuan kita itu belajar membaca sampai mendapatkan bacaan yang benar. Sementara posisi kita jadi murid gitu ya. Artinya ketika ini kita sebagai murid kemudian belajar, posisi kita kan bukan untuk mencari kesalahan. Atau menyalah-nyalahkan guru kita. Bahwa kalau sekarang baru kita rasakan, guru saya di kampung dulu ngajarinya itu begitu, alhamdulillahi rabbil alamin. Kayak tadi yang ditanyain ya. Begitu ya. Gimana guru kita dulu. Tapi yang harus kita ingat adalah yang mewarnai kehidupan kita saat itu adalah guru kita itu. Yang mengantarkan sampai bisa baca adalah guru kita itu. Yang mengantarkan bisa wudhu, bisa sholat, guru kita itu, walaupun ada kekurangannya. Kapan kita tahu kekurangannya?
ketika kita itu terus belajar, baru tahu, oh guru kita dulu itu ada kesalahan. Tapi kesalahan guru kita tetap saja, itu adalah guru kita yang pernah mewarnai kita dan kita harus tetap hormat kepadanya. Begitu. Oke, baik. Pak Ustadz, sepertinya waktunya sudah mepet ini untuk kita bersama-sama di Syiar Ramadan untuk edisi hari ini. Sebelum kita tutup, silakan sampaikan untuk pesan penutup terkait dengan metode membaca Al-Quran yang benar. Silakan Pak Ustadz. Baik, Mas Farid. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, saya berpesan kepada para pendengar semuanya agar terus mengupgrade, meningkatkan kualitas diri sebagai seorang pengajar Al-Quran yang memiliki kemampuan metode pengajaran yang bagus dengan mengikuti pelatihan-pelatihan metode pengajaran dimanapun saja. Metode apapun saja, ikuti saja. Karena saya ingin sampaikan, saya sendiri sampai hari ini setiap ada metode yang lahir, yang kemudian diadakan pelatihan di mana saya berusaha untuk bisa ikut. Kenapa? Karena bertambahnya wawasan kita tentang hasanah metode pengajaran akan menjadi orang yang lebih menguasai tentang metode-metode yang ada, dan sehingga kita akan menjadi orang yang benar-benar ahli di dalam pengajaran Al-Quran yang benar. Jangan pernah berhenti untuk terus belajar dimanapun ada peluang, dan juga upayakan jangan sampai kita menghakimi, merasa benar metode yang kita sedang pakai, kemudian yang lain kita nafikan. Jangan. Tapi lakukan terus, pelajari dengan baik, jangan pernah merendahkan metode yang manapun saja. Baik. Itu pesannya. Terima kasih Pak Ustadz Dr. Ahmad An-Nur MA yang sudah menyampaikan kajiannya, dan untuk Anda pendengar yang sudah mendengarkan ataupun juga menyaksikan Syiar Ramadan untuk edisi hari ini juga kami mengucapkan terima kasih ya di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, di 92,8 Pro 4 FM, dan juga di 94,9 FM RRI Banten, dan juga di Radio Visual RRI Net. Semuanya terima kasih. Besok Anda bisa menyimak kembali Syiar Ramadan pukul 17 di RRI dan juga di Radio Visual RRI Net ya. Untuk pemenang hari ini selamat untuk Ray yang ada di Jakarta Timur. Anda berhak untuk mendapatkan giveaway dari Rini Handicraft, koleksi dari House of Elmar, dan juga dari Lasnas Dewan Dakwah. Untuk Anda pendengar yang belum beruntung, jangan khawatir karena besok kita masih akan hadir lagi Syiar Ramadan sepanjang bulan Ramadan pukul 17 waktu Indonesia Barat ya di RRI dan juga di Radio Visual RRI Net. Saya Farid Kurniawan masih akan terus menemani Anda menuju ke Beduk Maghrib ya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pada hari ini adalah di jam 17:58 kita akan jelang bersama waktu Beduk Maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya ya. Untuk Anda, kita akan kembali lagi di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta dan di Radio Visual RRI Net. Demikian Syiar Ramadan RRI Jakarta bersama Lembaga Amil Zakat Nasional Lasnas Dewan Dakwah, disiarkan di Pro 1 91,2 FM, Pro 4 92,8 FM, RRI Banten 94,9 FM. Ramadan, pulih dan bangkit bersama RRI.